Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Kalena Dhamma Sawana Ca Kalena Dhamma Sakaca Etam Manggala Mutamang. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Mendengarkan Dhamma dan membahas Dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Buddhang, Dhammang, Ca Sanggang Namasami. Kepada Buddha, Dhamma, dan Sangga kami memuja. Saya ucapkan selamat hari ini. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sotihotu Namo Buddhaya. Dan kami haturkan kepada para umat Buddha, khususnya di Cetia Panyasika yang saya hormati, serta juga para rekan-rekan dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Sangat senang sekali meskipun di tengah pandemik wabah coronavirus, kita bisa belajar meningkatkan spiritual kita. Dan tentu saja saya mengapresiasi kepada teman-teman, rekan-rekan, dan juga kepada para umat Buddha yang menyaksikan, yang menyempatkan waktunya untuk melihat tayangan ini, untuk menambah pengetahuan dan juga meningkatkan tingkat spiritualitas kita. Oleh karenanya, izinkan saya untuk berbagi dhamma atau sharing dhamma kepada para Bapak Ibu dan teman-teman sekalian maupun rekan-rekan sekalian. Di tengah pandemik COVID-19 yang saat sekarang, yang Bapak Ibu saat sekarang nonton atau menyaksikan tayangan dari video ini, saat sekarang sudah sekitar 20.780-an. Dan oleh karenanya, meskipun kita saat sekarang yang dikenal dengan PSBB atau dikenal dengan pembatasan sosial berskala besar, kita ubah dengan PSBB, perenungan Sabda Buddha bersama. Kali ini kita akan bahas tentang sebuah permata. Oke, baik kepada para Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Apapun dari hasil rekaman dari video ini, silakan ambil yang positif dan dibuang yang negatif. Untuk topik kali ini kita bahas tentang sebuah permata yang terlupakan.
Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata permata itu adalah sebuah batu yang mempunyai nilai yang sangat tinggi. Tentu bahkan di dalam Anguttara Nikaya kelompok 8, di sana dijelaskan berbagai macam permata yang terpendam di dasar lautan atau di dasar samudra. Saat sekarang banyak sekali orang-orang yang menginginkan yang namanya sebuah permata. Apakah berlian, apakah rubi, apakah intan, dan termasuk dengan logam mulia, apapun jenisnya yang mempunyai nilai kadar tinggi atau yang mempunyai nilai kadar jual yang tinggi disebut dengan permata. Banyak orang yang mencurahkan perhatiannya untuk mendapatkan sebuah permata. Tahukah para bapak dan ibu dan teman-teman sekalian, di dalam agama Buddha juga terdapat sebuah permata. Bahkan yang mana seringkali umat Buddha yang melupakan suatu permata ini. Tentu yang akan kita bahas adalah permata secara agama Buddha. Secara garis besar, permata dibagi menjadi 2. Sekali lagi, permata terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, itu adalah jenis permata yang berbentuk, yang bisa dilihat, yang bisa disentuh, yang bisa dijual beli. Resikonya bisa terkena suatu bencana, entah itu hilang, atau kena musibah, atau terkena banjir, kebakaran, atau bahkan dicuri orang atau dirampok orang. Ini jenis yang pertama. Sedangkan permata yang kedua adalah permata yang non berbentuk. Permata yang tidak terlihat. Yang mana permata ini ketika dimiliki oleh seseorang, permata itu tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah bisa dicuri oleh orang lain. Permata apa? Oke, mari akan kita bahas lebih lanjut. Sesungguhnya di dalam agama Buddha begitu banyak permata. Namun yang akan kita bahas biar lebih spesifik, ini adalah permata yang khusus, yang seringkali permata ini terabaikan, atau permata ini yang terbuang. Apa itu? Oke, simak ceritanya seperti ini. Ketika Petapa Gotama berusia 35 tahun, beliau mencapai pencerahan sempurna atau mendapatkan sebuah gelar, yaitu Buddha, yang mana beliau peroleh berjuang selama 6 tahun, dari usia 29 tahun sampai usia 35 tahun. Dan di awal masa pertapaannya, selama pertapaan dari Petapa Gotama di usia 29 tahun, ketika itu mendapatkan nasi susu dari Sujata. Lalu di usia 35 tahun ya, beliau bertekad menuju ke hutan Gaya atau saat sekarang dikenal dengan Bodh Gaya. Di bawah pohon Bodhi, beliau Petapa Gotama bertekad, sampai darah saya mengering, tulang saya mengering, beliau tidak akan bergeming dari tempat duduk ini. Begitu tekadnya. Singkat kata, beliau
mencapai pencerahan sempurna dengan atas usahanya sendiri. Mencapai pencerahan sempurna. Dan ini adalah sebuah permata para Bapak dan Ibu yang perlu diketahui bersama. Kenapa bisa dikatakan sebagai permata? Mungkin dari para Bapak Ibu sebagian besar tidak menyadari bahwa meditasi adalah permata yang sangat berharga bagi agama Buddha. Justru para Bapak dan Ibu, agama Buddha bisa muncul untuk di muka bumi ini karena adanya sesosok beliau yang mencapai pencerahan sempurna. Dengan apa? Dengan melakukan meditasi. Tapi umatnya sendiri tidak suka melakukan meditasi. Justru yang saat sekarang, yang saat PSBB, pembatasan sosial berskala besar, atau kita ubah dengan perenungan Sabda Buddha bersama, inilah waktu yang paling tepat. Ketika kita di tengah kegabutan, tidak boleh keluar rumah dengan alasan-alasan tertentu yang tidak begitu penting. Justru saat sekarang, yang belum lama kita bekerja dari rumah atau dikenal dengan work from home, kita bisa meningkatkan spiritual kita lebih dalam lagi, lebih banyak lagi waktunya. Kalau sebelum wabah pandemi coronavirus menjangkiti di Indonesia, para Bapak dan Ibu ke wihara seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Tapi saat sekarang para Bapak dan Ibu bisa belajar Dhamma, bisa menyaksikan tayangan-tayangan atau belajar video Dhamma atau ceramah Dhamma maupun sharing Dhamma di tengah pandemik saat sekarang. Yang mana yang notabene-nya waktunya jauh lebih panjang dan lebih intensif lagi waktunya. Oleh karenanya para Bapak dan Ibu dan juga teman-teman, saya mengajak untuk mendapatkan suatu permata itu kembali ke dalam batin kita. Dengan apa? Dengan betapa pentingnya suatu permata Buddha di dalam batin kita. Baik, kepada para Bapak Ibu, mari kita lanjutkan lebih dalam lagi materi kali ini. Banyak kali dari kita, para umat Buddha tidak menyadari bahwa meditasi adalah suatu permata. Yang tadi saya sudah jelaskan bahwa agama Buddha justru muncul di muka bumi ini karena adanya meditasi. Beliau mencapai pencerahan sempurna dengan melakukan meditasi. Dan umatnya sendiri dan kita sendiri ini tidak begitu suka melakukan meditasi. Ya paling banter kita melakukan meditasi di wihara. Itu pun tidak lebih dari 5 menit. Justru banyak loh para Bapak dan Ibu yang bukan umat Buddha, mereka belajar meditasi. Mereka tertarik untuk meditasi. Meskipun motivasi mereka belajar meditasi itu bukan untuk mendapatkan yang namanya vipassana atau namanya samatha bhavana. Motivasinya hanya untuk mendapatkan ketenangan batin misalnya, atau hanya untuk kesembuhan misalnya, bukan untuk tingkatan spiritual. Itu motivasi mereka. Di kita saat sekarang, di umat Buddha khususnya di Indonesia, banyak sekali yang melakukan meditasi di wihara. Contohnya begini,
Mereka datang ke wihara, mereka membacakan sutta, membacakan gatha, atau membacakan parita istilahnya. Setelah itu pemimpin kebaktiannya memimpin untuk melakukan meditasi. Meditasinya tidak lama, meskipun 5 menit. Meskipun 5 menit, bagi seseorang yang tidak suka melakukan meditasi, itu sangat lama waktunya. Maka jangan heran ketika pemimpin kebaktian dan waktunya sedikit lama waktunya, langsung yang awalnya matanya dipejamkan, lalu lama-lama matanya sudah mulai sedikit diintip-intip gitu. Diintip-intip. Udah belum. Kebanyakan seperti itu. Dan yang lebih parahnya lagi, ada beberapa tanda atau kode yang menunjukkan ciri khas ketika umat Buddha tidak suka melakukan meditasi. Yang pertama, ketika meditasi mulai. Selang beberapa menit akan muncul tanda yang pertama. Apa itu tandanya? Yang pertama adalah tanda yang pertama. Tanda pertama ini muncul, biasanya itu akan nular yang ke umat-umat yang lain. Biasanya tanda seperti itu muncul di bagian-bagian yang duduknya di bagian belakang. Ketika tidak digubris sama pemimpin kebaktiannya, berdehem atau batuk-batuk seperti itu, batuk-batuk disengajain, itu akan nular ke umat yang lain. Akan ibaratnya akan tepa gitu. Tepa ke umat yang depan, yang di samping, yang di tengah. Ini yang pertama. Padahal dirinya gak batuk, tapi sengaja dia batuk-batukin. Dan ini adalah yang pertama, atau kode yang pertama menunjukkan dirinya tidak suka melakukan meditasi. Yang kedua, para Bapak Ibu. Yang kedua, ketika berdehem atau sengaja dibatuk-batukin, itu sebenarnya adalah dia cari perhatian. Bukan cari perhatian kepada pasangannya. Bukan cari perhatian kepada gebetannya. Tetapi cari perhatian kepada pemimpin kebaktiannya. Agar apa? Agar cepat selesai. Yang kedua, kalau sudah tidak digubris sama pemimpin kebaktiannya, muncul kode yang kedua. Kode yang kedua adalah tangannya dikepalkan seperti ini, lalu dibunyi-bunyikan, pletak, pletek, pletok, pletak. Ini kode yang kedua, menunjukkan dirinya tidak suka. Bahkan kalau bisa, dibunyiin jarinya ini, itu biar kencang suaranya. Bahkan kalau bisa, terdengar sama pemimpin kebaktiannya. Tidak hanya jari tangan yang dia bunyikan. Bukan tangan kiri, tangan kanan, tapi juga bisa jadi pinggangnya, krek, krek. Atau jari kakinya, kretek, kretek, kretek. Atau lehernya juga, krek, krek. Ini ciri yang kedua. Ciri khas yang kedua ketika umat Buddha tidak suka melakukan meditasi. Yang ketiga, para Bapak Ibu. Berdehem sudah, bunyi-bunyiin tangan sudah, dan dua tanda ini sudah dikeluarkan tapi sama pemimpin kebaktiannya tidak digubris juga. Akan muncul yang ketiga. Yang ketiga apa? Yang ketiga udah pasrah, para Bapak Ibu. Pasrah bagaimana? Pasrah yang awalnya sudah duduk meditasi, kakinya bersila, saat sekarang kakinya sudah mulai dipindah-pindahkan. Matanya awalnya sudah dipejamkan seperti ini, lalu sudah dibuka. Lalu sebagiannya lagi sudah ada yang main handphone. Padahal yang main handphone
Yang WA nggak ada. Yang inbox juga nggak ada. Pesan juga nggak ada. Apalagi yang nge-DM juga nggak ada. Ya paling hanya lihat-lihat status orang, lihat-lihat Instastory, atau lihat status WA, atau lihat beranda-beranda, scroll. Hanya seperti itu. Atau yang sebagian lainnya ke WC atau ke kamar mandi. Meskipun ke kamar mandi nggak buang air kecil, nggak buang air besar. Ya hanya sekedar lihat cermin, tengok kiri kanan, belakang, depan gitu. Paling lihat cermin. Udah pasrah, sudah tidak ada niatan lagi untuk melakukan meditasi. Jadinya apa? Hanya nunggu-nunggu kata-kata terakhir yang diucapkan oleh pemimpin kebaktian. Apa itu? Sabe, Sata, Bawantu, Suki, Tata. Meditasi selesai. Bahkan jauh sebelum Sabe, Sata, Bawantu, Suki, Tata, ketika pemimpin kebaktian kan megang mic sama seperti ini. Ketika pegang mic seperti ini, terkadang ada bunyi brep. Dengar ya, para bapak ibu ya dan teman-teman sekalian ya. Ada bunyi seperti ini, brep. Nah, ketika ada pemimpin kebaktian secara tidak sengaja bunyi seperti itu, wah, kita nih yang tidak suka melakukan meditasi, lalu terpaksa melakukan meditasi, wah langsung yang aturan mohon handphone ditutup lagi handphonenya, ditaruh ke bawah lagi, pura-pura meditasi lagi begini. Ternyata sama pemimpin kebaktiannya mic-nya tersenggol, on off-nya nggak dimatikan. Akhirnya kesenggol bunyi begini, kita langsung siap-siap lagi. Padahal pemimpin kebaktiannya tidak menyelesaikan latihannya. Kecuali ketika mendengar Sabe, Sata, Bawantu, Sukitata. Itu ibaratnya kata-katanya sudah sangat familiar sekali, sudah sangat biasa sekali. Ketika kita umat Buddha di wihara melakukan meditasi, akan selalu dengan ditutup dengan Sabe, Sata, Bawantu, Sukitata. Langsung kita beranjali, Sabe, Sata, Bawantu, Sukitata belum selesai diucapkan sama pemimpin kebaktiannya, langsung ada umat Buddha yang bilang sadu, padahal belum selesai. Nah, itu juga menunjukkan cirinya dia tidak suka melakukan meditasi. Seolah-olah di dalam batinnya, yes, merdeka. Maka jangan heran para bapak ibu, di umat Buddha di Indonesia sangat jarang diketemukan yang umat Buddha yang suka melakukan meditasi. Inilah yang disebut sebagai suatu permata yang terlupakan. Oleh karenanya para bapak ibu dan teman-teman sekalian, saya ingin mengajak di tengah wabah pandemik COVID-19 yang saat sekarang menjangkiti tidak hanya di Indonesia, tapi di belahan dunia yang lain terjangkiti. Jangan sampai Indonesia terserah para bapak ibu. Yang mana para pejuang kesehatan, para dokter, para suster, para perawat yang saat sekarang berperang untuk mengobati pasien-pasien yang terjangkit, terinfeksi coronavirus. Mari kita lakukan. Meskipun saat sekarang waktu kita lebih banyak lagi di rumah, berdiam diri dengan melakukan meditasi. Meskipun meditasinya tidak lama. Ya syukur-syukur para bapak dan ibu meluangkan waktunya, menyempatkan waktunya jauh lebih banyak lagi yang saat sekarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Mari kita lakukan perenungan Sabda Buddha bersama. Salah satunya dengan melakukan meditasi. Nah, oleh karenanya saat sekarang kita sudah menemukan kembali permata kita. Oh, ternyata yang kita bahas ini adalah suatu meditasi dan bisa dianggap sebagai permata. Oleh karenanya para bapak ibu, saya ingin mengajak
para teman-teman, para bapak dan ibu, waktunya untuk digunakan untuk melakukan meditasi. Terima kasih atas para bapak ibu yang telah menyaksikan tayangan dari video ini, dari rekaman video ini. Semoga tayangan ini bermanfaat. Semoga bisa dipraktekkan bagi para bapak dan ibu yang saat sekarang di tengah kegabutan yang tidak ngapa-ngapain. Lebih baik kita isi kegiatan yang lebih positif. Sekian, terima kasih banyak atas waktunya. Saya tutup kembali dengan Sotihotu Namo Buddhaya.